Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Diah Ayu Mulyaningrum, NIM 2091018 dari Program Studi S1 Ekonomi Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom Yogyakarta. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Ani Sri Widawati S.Sos MM. Holistic marketing. Umumnya, konsep pemasaran adalah suatu ide, filosofi, dan juga cara yang digunakan oleh suatu bisnis untuk dapat mengidentifikasikan dan juga memenuhi keperluan setiap pelanggannya, yang mampu menguntungkan pelanggannya dan juga mampu menguntungkan perusahaan penjual tersebut. Konsep pemasaran adalah suatu yang dibuat atau didesain sebelum melakukan aktivitas penjualan. Jadi kesimpulannya, konsep pemasaran adalah suatu yang sangat vital dalam hal menentukan keberhasilan penjualan pada suatu produk ataupun jasa. Pemasaran holistik atau holistic marketing adalah suatu konsep pemasaran yang mampu mempertimbangkan bisnis secara lebih menyeluruh, bukan sebagai suatu entitas dengan berbagi bagian yang berbeda-beda. Intinya adalah bahwa holistic marketing adalah suatu strategi pemasaran yang diciptakan dengan menggunakan seluruh unsur bisnis yang ada di dalam suatu perusahaan. Hal yang membedakan konsep pemasaran holistik dengan pemasaran lainnya adalah pada segi pendekatan. Di dalam konsep pendekatan holistik, pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan bagaimana cara mengatasi masalah pemasaran yang sangat kompleks. Contoh holistic marketing yaitu perusahaan air minum Aqua yang mendonasikan Rp10 untuk setiap 1 liter produk air yang sudah mereka jual, yang dimana donasi tersebut akan diberikan kepada desa yang kesulitan mendapatkan air bersih. Perusahaan taksi Bluebird yang memberikan penghargaan kepada supir yang telah bekerja keras di atas 5 tahun. Pilar holistic marketing. Yang pertama yaitu relationship marketing atau hubungan pemasaran. Tujuan dari konsep pemasaran holistik adalah untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan juga mendalam yang saling memuaskan dengan para konstituen utama agar bisa memperoleh dan mempertahankan bisnisnya. Yang kedua yaitu integrated marketing atau pemasaran terintegrasi. Integrasi yang baik akan terjadi saat perusahaan membuat suatu kegiatan dan menyusun program pemasaran untuk bisa diciptakan, berkomunikasi, dan juga memberikan nilai untuk konsumennya. Karena di dalamnya menggunakan seluruh unsur pemasaran, maka nilai yang akan diberikan ke konsumen pun nantinya akan menjadi lebih besar dan juga lebih menarik. Yang ketiga yaitu internal marketing atau pemasaran internal. Komponen internal memiliki tugas untuk melatih, merekrut, dan memberikan motivasi agar setiap karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik dengan konsumennya. Perusahaan harus lebih fokus ke dalam perusahaan karena sumber daya yang kompeten adalah aset perusahaan yang sangat berharga. Yang keempat yaitu performance marketing atau kinerja pemasaran. Performa pemasaran pada suatu pemasaran tidak hanya diukur dari pendapatan saja, namun juga bisa dengan memeriksa scorecard pemasaran dan menyimpulkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Adapun performa yang dinilai di dalamnya yaitu meliputi pangsa pasar, kepuasan pelanggan, kualitas produk, dan juga hukum, sosial, etika, dan lingkungan dari suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Keunggulan holistic marketing yang pertama yaitu menyelaraskan produk dengan pasar.
Pemasaran holistik akan sangat berguna untuk membuat produk dan pasar yang berjalan secara beriringan. Produk yang dipasarkan tentu harus sesuai dengan keperluan pasar saat ini agar mampu meningkatkan kemungkinan kesuksesan penjualan, baik itu menggunakan strategi pemasaran langsung ataupun tidak langsung. Produk yang sudah selaras dengan pasar akan menjadi lebih mudah dan dapat diterima kehadirannya oleh konsumen. Yang kedua yaitu konsep pemasaran holistik bisa mengeksplorasi nilai produk. Maksud dari poin ini adalah pemasaran holistik akan mampu mengeksploitasi nilai produk secara lebih menyeluruh. Aktivitas eksploitasi tersebut mencakup sistem online, perikanan, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Tujuan dari adanya eksploitasi nilai produk ini adalah untuk bisa membangun pola pikir yang sama pada profil ataupun karakter produk yang nantinya akan dipasarkan. Yang ketiga yaitu memiliki durasi waktu yang ideal. Pemasaran dalam hal ini mempunyai sifat yang lebih ideal. Artinya, durasi penerapan bisa dimodifikasi dengan mudah. Setidaknya ada dua jenis durasi yang terdapat di dalam pemasaran ini, yakni durasi sementara dan permanen. Dengan cara memperhatikan siapa saja yang dituju, maka penerapan pemasaran ini akan bisa diatur secara lebih mudah. Bahkan, dalam sekali proses pun mampu menjangkau lebih banyak konsumen sekaligus. Akan menjadi lebih baik lagi bila dalam durasi tersebut tidak melupakan dan membahas terkait sisi dalam dari bisnis yang sedang dijalankan. Pembisnis harus bisa memastikan karyawannya sudah merasa puas dengan kondisi kerja yang dijalankan selama ini. Yang keempat yaitu melibatkan hubungan manajemen dengan masyarakat. Pemasaran masyarakat ini dilakukan agar bisa menciptakan suatu produk bisnis yang sesuai dengan kehidupan masyarakat nantinya diharapkan akan tercipta produk yang mampu mendukung keseharian masyarakat seperti produk yang ramah lingkungan. Kelebihan ini akan bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. Kabar tersebut akan bisa kita perhatikan pada media yang ada di sekitar kita. Untuk itu, pembisnis yang baik adalah mereka yang bisa hidup ke dalam kehidupan masyarakat, seperti dengan dikemas dalam bentuk tanggung jawab sosial. Yang kelima yaitu merupakan investasi jangka panjang. Menerapkan pemasaran holistik harus berpikir dengan jangka panjang. Hal penting lainnya adalah terkait investasi. Untuk itu, cobalah untuk membangun hubungan relasi yang baik dan rutin, sehingga akan bisa menjadi pelanggan tetap yang nantinya akan membantu usaha Anda Investasi harus berdasarkan pada tingkat kepercayaan dan harus bisa bertahan dalam kurun waktu yang lama. Dalam pemasaran holistik, kelebihan tersebut adalah hasil dari pemasaran hubungan. Pemasaran hubungan adalah tentang bagaimana menjalin hubungan yang baik atau kerjasama jangka panjang dan menargetkan pemasaran pada mereka yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Hal ini dilakukan agar bisa menambah referensi untuk para marketer. Cara menerapkan pemasaran holistik. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan pemasaran holistik adalah sebagai berikut. 1. Membentuk tim pemasaran. Bentuklah tim pemasaran yang terdiri dari beberapa individu. Tim pemasaran ini harus diisi dengan mereka yang mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, karena mereka adalah ujung tombak perusahaan. Mereka juga harus bisa mendukung divisi lainnya. Kenapa? Karena dalam proses pelaksanaannya mereka akan saling berhubungan. Yang kedua yaitu merumuskan konsep pemasaran holistik. Langkah selanjutnya adalah menyusun aktivitas ataupun program pemasaran yang akan dikerjakan. Program harus bisa dibuat secara lebih detail agar jelas dan tidak terjadi salah tafsir untuk menghindari kesalahpahaman yang nantinya mungkin akan terjadi. Yang ketiga yaitu melakukan pengkajian kebutuhan. Setelah program sudah ditentukan, maka Anda harus mengkaji kembali apa saja yang sebenarnya Anda perlukan. Pengkajian ini harus bisa dilakukan secara detail, seperti menampilkan harga, satuan, dan sumber barang, juga lain-lain.
Tujuannya adalah agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kebingungan. Pengkajian ini juga meliputi kondisi internal, seperti pelatihan dan juga penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Jadi, pengkajian harus bisa dilakukan secara lebih menyeluruh dan mendalam. Yang keempat yaitu mengidentifikasi keterlibatan lingkungan. Selanjutnya, Anda harus bisa mengidentifikasi keterlibatan lingkungan dalam program yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, maka aktivitas pemasaran akan mampu memberikan hasil yang lebih efektif. Anda bisa mengadakan suatu kegiatan sosial, menyumbangkan peralatan, melakukan kunjungan pada masyarakat sekitar, dan lain-lain. Yang kelima yaitu mengawasi dan mengevaluasi jalannya pemasaran. Tahap terakhir adalah melakukan pengawasan dan juga evaluasi pada jalannya pemasaran tersebut. Cobalah untuk mencari tahu apa yang kurang dan juga harus memperbaiki dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Lakukan evaluasi ini agar bisa membuat pemasaran holistik yang lebih baik lagi di masa depan. Berikut saya lampirkan sumber pustaka yang saya dapatkan dari internet. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.